Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Sonia Amanda, Yeni Khairia, Fazira, dan Muhammad Arif, akan mendiskusikan materi tentang kepemimpinan transformasional terhadap kontemporer kepada kelompok 9. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Fazira. Kepada Fazira dipersilahkan. Hidupin mic-nya, Fazira. Lupa. Pengertian kepemimpinan. Siagian 2002 mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini, para bawahannya sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pimpinan meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenangi. Anarogan 1992 mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui komunikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Jadi dapat disimpulkan, kepemimpinan adalah sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok. Maka paling tidak ada 3 implikasi penting, yaitu pertama, kepemimpinan harus melibatkan orang lain, bawahan, dan pengikut. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggota kelompok. Ketiga, kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku pengikut melalui sejumlah cara. Pengertian kepemimpinan transformasional. Istilah kepemimpinan transformasional bukanlah suatu hal baru. Istilah ini diciptakan oleh James McGregor Bonds pada tahun 1978. Namun dikenal luas dalam beberapa tahun terakhir. Kepemimpinan transformasional atau transformational leadership adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perubahan yang dibuat dan melaksanakan rencana. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kepada Sonia. Permasalahan. Perusahaan membutuhkan pimpinan yang dapat menciptakan visi masa depan dan memberikan inspirasi kepada karyawan agar bersedia mencapai visi tersebut. Pendekatan transformasional versus transaksional kepemimpinan. Kepemimpinan transaksional mengacu pada bagian terbesar dari model-model kepemimpinan yang berfokus pada transaksi yang terjadi antara pemimpin dan pengikut. Kepemimpinan transformasional mengubah kehendak lain, inovasi nasional, stimulasi intelektual. Indikator gaya kepemimpinan transformasional menurut Indra Paris. 1. Karisma dianggap sebagai kombinasi dari pesona dan daya tarik pribadi yang berkontribusi terhadap kemampuan luar biasa untuk membuat orang lain mendukung visi dan juga mempromosikannya dengan bersemangat. 2. Motivasi inspiratif menggambarkan pemimpin bergairah
dalam mengkomunikasikan masa depan organisasi yang ideal. 3. Stimulasi intelektual, menggambarkan pemimpin mampu mendorong karyawan untuk memecahkan masalah lama dengan cara yang baru. Menggambarkan bahwa pimpinan selalu memperhatikan karyawannya, tidak memperlakukan karyawan secara individual, melatih dan menasihati. Ini yang individual. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Arif. Transaksional daripada kepemimpinan transaksional. Contohnya Koch, Street, dan Terbox 1995. Walaupun seringkali sendiri, mahir membaca tanda-tanda perubahan, visioner, serta lincah melakukan pergerakan cepat untuk mengubah organisasi agar mampu mengikuti langkahnya. Diperlukan jenis kepemimpinan yang unik, kepemimpinan yang berfokus pada manusia, menangani manusia dengan cara membangun kepercayaan, memerintah dengan tujuan mengembangkan manusia di bawahnya. Kita dapat meyakini bahwa lingkungan yang dicirikan oleh ketidakpastian, gejolak global, dan ketidakstabilan organisasi membutuhkan kepemimpinan transformasional di semua organisasi. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa transformational leadership adalah kepemimpinan yang cocok untuk masa kini dan masa depan. Sebagai penutup, dapat disampaikan bahwa di tengah kekuatannya yang sejalan dengan pemikiran di zaman modern, kepemimpinan transformasional tidak terlepas dari beberapa kritik. Dalam perspektif pemikiran yang positif, teori kepemimpinan transformasional atau bahkan teori kepemimpinan apapun dapat dipelajari atau diajarkan. Hanya perbedaannya terletak pada seberapa baik seseorang dapat beradaptasi dan menerapkan pengetahuan kepemimpinan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika kelompok 9 ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Baik, itu saja. Lanjut, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, baiklah, saya dari kelompok 9 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, jelaskan fungsi dan tanggung jawab HR dalam kepemimpinan transformasional. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, Ya, silakan. saya Rini Nugraha dari kelompok 9 ingin bertanya ke kelompok 3. Kenapa gaya kepemimpinan transformasional sangat dibutuhkan? Terima kasih. Selanjutnya, ada lagi? Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Ya, silakan. Apa saja isu-isu kontemporer dalam kepemimpinan transformasional?
Baik, terima kasih kepada kelompok 9 yang bertanya. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9 yang pertanyaannya dari Akila. Ayo silakan kelompok 3 jawab. Siapa yang jawab kelompok pertanyaan Kila nih? Aku. Saya Sonia akan menjawab pertanyaan dari Akila. Dalam indikator gaya kepemimpinan transformasional terdapat kepemimpinan karismatik. Apa perbedaan kepemimpinan karismatik dengan kepemimpinan transformasional? Keduanya menekankan pada kuatnya peran pemimpin sebagai pusat perubahan. Pemimpin membangun visi dan menggunakannya sebagai landasan untuk mempengaruhi dan menginspirasi pengikut. Mereka kemudian memotivasi individu atau orang-orang di sekitarnya untuk mencapai visi tersebut. Mereka mendorong pengikut menjadi lebih baik dan bekerja untuk kebaikan organisasi atau masyarakat. Tapi keduanya berbeda dalam hal titik kekuatan. Pemimpin karismatik sering mencoba untuk membuat status quo lebih baik. Mereka membangun visi yang kemudian menjadi visi pengikut. Sementara itu, pemimpin transformasional mengubah organisasi melalui visi bersama dan fokus pada peningkatan dan pengembangan semua pengikut. Pemimpin karismatik menggunakan karisma dan pesona mereka untuk memobilisasi orang menuju perubahan. Sementara itu, pemimpin transformasional menggunakan visi bersama untuk melakukannya. Sekian jawaban dari saya. Apakah udah? Selanjutnya pertanyaan dari Fernando. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fernando. Pertanyaan dari Fernando yaitu jelaskan fungsi dan tanggung jawab HR dalam kepemimpinan transformasional. HR dituntut untuk memegang peranan yang lebih aktif dalam gaya kepemimpinan ini. HR harus ikut merencanakan, menerapkan, dan mengumumkan perubahan yang diperlukan sesuai visi sang pimpinan. Ini membutuhkan penyusunan strategi yang matang bersama para stakeholder untuk membuat perencanaan yang tepat dan sesuai dengan budaya perusahaan. Sekian jawaban dari saya. Apakah Fernando dapat menerima jawaban dari saya? Ya baik, saya cukup. Jawabannya cukup jelas. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ari.
Baik, karena pertanyaan dari Ari belum dapat, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Fiona. Soalnya, apa saja isu-isu kontemporer dalam kepemimpinan? Isu adalah sebagai suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta. Kasus pengadilan sipil atau kriminal atau dapat menjadi masalah kebijakan publik melalui tindakan legislatif atau perundang-undangan menurut Heinz-Ward dan Meng. Sedangkan menurut Barry Jones and Chase, isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Isu mempresentasikan suatu kesenjangan antara praktik korporat dengan harapan-harapan para stakeholder. Menurut Heinz-Ward and Meng, isu berada dalam 4 tahap, yakni tahap permulaan. Pada tahap ini tidak ada isu yang tampak, namun kondisi muncul dengan jelas yang berpotensi untuk berkembangnya menjadi suatu yang penting. Yang kedua ada tahap mediasi. Pada tahap ini, isu telah berkembang dan memberikan pengaruh terhadap organisasi secara jelas. Organisasi masih dapat menjaga isu tidak berkembang dengan memperhatikan isu-isu lainnya. Selain itu, organisasi harus mengelola arus informasi dengan memberikan informasi dua arah yang cukup kepada masyarakat secara aktual dan benar. Yang ketiga ada tahap organisasi. Tahap organisasi adalah di mana isu sedang berkembang dan menjadi topik pembicaraan yang berkembang menjadi krisis. Yang terakhir ada tahap resolusi. Jika telah mencapai tahap ini, berarti adanya tanggapan bahwa isu telah selesai. Namun organisasi harus terus melakukan pemantauan untuk mencegah isu datang kembali. Bagaimana, Fiona? Baik, sudah jelas. Terima kasih kepada ini sudah menjawab pertanyaannya. Apakah pertanyaan dari Ari sudah bisa dijawab, Fazira? Dibutuhkan. Gaya kepemimpinan transformasional ini dibutuhkan agar tujuan para pemimpin transformasional adalah untuk menciptakan perubahan yang positif. Oleh sebab itu, mereka harus dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis. Guys, Bagaimana, Ari, atas jawabannya? Ya, saya rasa Baik, terima kasih kepada kelompok 9 yang sudah berkenan ingin bertanya. Kami dari kelompok 3, kami akhiri presentasi hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.